Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mata kuliah praktikum data warehouse. Pertemuan yang ke-12 kita akan membahas tentang update values. Sebelumnya kita sudah membahas tentang select values dan insert values di Pentaho. Sekarang kita akan membahas tentang update values atau update data ya. Setelah proses simpan atau insert dilakukan ya di praktikum sebelumnya, dimungkinkan ya, ini kurang memungkinkan ya, dimungkinkan ada proses perubahan atau update data pada tabel dimensi. Perubahan di tabel dimensi dapat terjadi karena ada perubahan di sumber datanya, umumnya di database OLTP. Jadi OLTP itu yang dipakai untuk transaksi itu ya, yang dibuat proses sehari-hari. Perubahan harus dilakukan agar data di database warehouse selalu up to date. Ya. Jadi kalau nanti tidak diubah, nanti hasilnya atau informasi yang ditampilkan di warehouse itu tidak atau kurang valid ya. Perubahan pada tabel dimensi berhubungan dengan proses SCD. Jadi kalau Anda masih ingat materi tentang SCD ya, nanti gunanya di sini. Nah, nanti ada 3 tipe yang sudah saya jelaskan. Saya akan menggunakan tipe yang paling gampang, yaitu tipe 1 override. Jadi tidak ada history nanti. Untuk contohnya, ya misalkan di sini di sebelah kiri ini ada database OLTP di tabel prodi, ya. Ini misalkan datanya ada kode P, nama P dan kode F ya. Kode F itu kode fakultas ya. Kode P itu kodenya prodi. Nama P nama prodi. Ya, ini saya buat auto increment. Ya, 1 itu sistem informasi, kode F-nya 1. Ya, kode P2 itu informatika nama prodinya. Kode F-nya juga 1. Jadi ini satu fakultas ya, 2 ini satu fakultas. Kemudian prodi manajemen, kode P-nya 3, kode F-nya 2. Kemudian saya lakukan insert ke tabel dimprodi. Ya, jadi perhatikan di sini ada database OLTP, di sini ada database data warehouse. Ya, ini beda ya, ini database asli atau sumbernya. Ini warehouse, ini database yang dibuat untuk keperluan data warehouse ya, database yang dibuat untuk keperluan data warehouse. Jadi berbeda, ada 2 database ya. Ini sebagai sumber, ini sebagai hasil untuk warehouse-nya nanti. Ya, jadi Anda nanti buat 2 database ya. Di sini saya bedakan, ini adalah tabel prodi. Kalau ini tabel dim prodi itu maksudnya dimensi prodi. Ya, perhatikan aja bentuknya sudah berbeda. Di sini kode P ini sebagai primary key. Kalau di dim dimensi itu primary key-nya SK itu surrogate key. Ya, jadi bukan kode P lagi sebagai primary key tapi SK-nya. Nah, kalau di sini dia auto increment ya. Nah, auto increment punya saya itu ada di sini. Ya kan kemarin untuk membuat surrogate key dari dimensi bisa banyak cara yang bisa digunakan. Yang pertama adalah auto increment, yang kedua itu generate sendiri atau mungkin gabungan dari beberapa fieldnya. Itu nanti kan teknisnya terserah yang membuat desain database warehouse-nya ya, data warehouse-nya ya. Jadi ini saya menggunakan auto increment. Saya gunakan yang paling gampang. Harapan saya nanti Anda bisa mengikuti dengan lebih mudah ya. Kemudian di sini ada kode P dan nama P sesuai dengan yang ada di asalnya tabel prodinya ini. Kemudian saya tambahi dengan nama F. Nama F itu nama fakultas. Ya, jadi nanti di dimensi prodi itu atau dim prodi itu informasinya sudah tinggal ambil ya. Kita sudah tidak perlu join lagi ketika nanti dim prodi itu digunakan di dimensi yang lain atau mungkin di fakta. Ya, jadi ini langsung saya munculkan nama fakultasnya ya, nama F-nya. Jadi dim prodi itu asalnya insertnya itu adalah query gabungan dari prodi dan fakultas. Gitu ya. Nah, ini saya proses insert. Ini proses insert ini sudah saya jelaskan di praktikum ke-11 ya. Sudah saya jelaskan.
untuk proses insertnya. Tapi nanti di praktikum ini hari ini nanti akan saya jelaskan keduanya jika memakai step yang sama. Kan sebelumnya di praktikum sebelumnya kan kita pakai tabel output. Proses insert ini nanti dijalankan jika sebelumnya di dimensi prodi itu tidak ada data sebelumnya atau kode P di sini itu dicek nanti apakah kode P yang ada di sebelah kiri itu sudah ada di sebelah kanan. Ya, kalau belum berarti di insert. Misalkan di sini, misalkan ini sudah saya insert ya. Ini kan ada 1 2 3. Dari sini kan ya, dari sini. Nah, ini nanti kalau ada nanti data baru di sini. Misalkan kode P keempat jurusan XXX ya. Nah, XXX. Nah, nanti jika di insert yang masuk hanya ini. Yang masuk hanya ini. Ini masuk 4 gini. Jadi nggak masuk, yang data yang di atas tidak masuk lagi karena sudah ada di data di sebelah kanan atau di dimensi prodi ya, seperti itu. Nah, itu nanti kemudian proses berikutnya adalah update. Update di sini misalkan data asalnya tetap di tabel prodi, ini tetap tabel prodi ya. Saya buat satu kolom. Ini misalkan yang tadinya informatika saya ubah menjadi teknik informatika. Nah, gini ya. Nah, yang lain sama. Nah, saya simpan gini. Kemudian ini bagaimana perlakuannya di tabel dimensi prodi ini harus diupdate. Nah, diupdate nanti pakai step yang sama namanya insert update ya. Nanti dijalankan sehingga kalau dijalankan nanti akan berubah tadinya informatika di sini menjadi teknik informatika. Nah, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi tipe SCD yang dijalankan adalah override. Ya, tipe yang pertama, override. Jadi langsung diganti, tidak ada history. Nah, gitu ya. Nah, nanti ini stepnya pertama itu saya load data, saya ekstrak, namanya saya ekstrak, tapi di dalamnya itu juga ada join tabel. Jadi satu step itu bisa berarti ekstrak plus transform. Nah, gini. Ya, jadi sekaligus dalam satu step itu bisa ada dua proses, ekstrak sekaligus transformnya. Nah, jadi bisa dianggap ini separuh ya. Nah, separuh ini ekstrak. Nah, yang separuh itu transform. Nah, ini transform ini. Select values itu transform. Nah, yang sebelah kanan ini adalah load-nya. Jadi ini kalau dibayangkan ini I, ini T, ini L. Ya, T-nya tuh sebagian ngikut di ekstraknya. Nah, gitu. Nah, ini baru di load. Load itu intinya berhubungan dengan database data warehouse. Kalau load itu entah itu insert, update atau yang pakai kemarin tabel output. Nah, itu sudah tahapan proses load, ekstrak, transform, dan load. Nah, gitu ya. Jadi nanti pakai ini stepnya, insert atau update. Nah, ini saya kasih nama. Ini kan harusnya nih standarnya ini adalah tabel input ya. Panahnya ke dalam. Nanti waktu tabel output panahnya keluar. Ya, bedanya itu kalau yang tabel input dan output. Ini saya kasih nama load prodi fakultas. Ini namanya ya. Maksud saya adalah mengambil sumber data dari prodi dan fakultas untuk diproses di step berikutnya. Nah, berikutnya ini saya select values. Saya select values ini buat apa ya? Jadi di sini nanti kan di proses yang pertama ini kan nanti ada banyak field. Nah, misalkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 field. Padahal nanti di dimensi yang sudah saya siapkan itu cuma ada mungkin 1, 2, 3 field. Atau 4 lah ya. Di sini surrogate key-nya, surrogate key, kemudian di sini kode P, nama F. Nah, ini kan ada 4 ini. Atau mungkin kalau SK-nya kan auto increment. Ini tidak saya perhitungkan, jadi hanya 3. Nah, yang pertama ini adalah SK. SK kan auto increment, tidak perlu saya kirimi data ya. Nah, jadi hanya 3. Nah, di sini sedangkan ada 6. Nah, select values ini menyesuaikan outputnya.
dari input ini kan bisa dianggap input ya. Input ini proses, ini output. Nah, ini di inputnya ini ada 6 atribut atau 6 field atau 6 kolom ya. Nah, di sini padahal saya hanya butuh 3. Nah, select values itu digunakan untuk memilih field yang dibutuhkan di proses berikutnya. Karena di sini ada 3, jadi select values itu nanti isinya cuma 3 di sini. Ya, dari 6 di select, nah cuma ada 3. Nah 3 ini nanti diproses ke insert update. Nah gitu. Jadi select values itu untuk memilih nilai atau atribut yang dibutuhkan di proses berikutnya. Nah nanti di sini setelah sudah nanti di sini ditangkap di sini yang 3 tadi, kemudian nanti akan dikirimkan ke tabel dimensi prodi yang sudah dibentuk. Nah, ini kan ada 3 ya. Di sini kan yang awal kan SK ya, slotted key itu tidak saya kirim nanti di sini. Jadi 3 ini nanti dipasang-pasangkan atau diarahkan. Hasilnya select values lewat di insert update nanti agar bisa diproses di insert atau di update ke tabel dimensi prodi. Nah, gitu ya. Nah, nanti seperti ini langkahnya. Pertama adalah saya load data dulu ya. Tadi ini perhatikan ini saya join tabel, saya ekstrak sekaligus saya transform karena saya menggabungkan dua tabel di koneksi DB. Koneksi DB itu koneksi ke OLTP. Jadi ini adalah OLTP. Ya, database yang dibuat transaksi. Nah, setelah saya arahkan koneksinya, nah kemudian saya pilih tabelnya tapi saya masukkan langsung query-nya. Jadi kalau pakai ini itu kan satu single tabel ya. Nah, gitu ya. Tapi kalau pakai langsung ke SQL query berarti nanti langsung diketik di sini. Jadi saya menampilkan prodi titik bintang itu menampilkan semua field di tabel prodi, koma menampilkan semua field di tabel fakultas ya, itu maksudnya gitu. Dari prodi koma fakultas di mana prodi titik kode F sama dengan fakultas titik kode F. Yang bawah ini adalah koneksi atau penghubung fieldnya. Ini asal tabel, ini fieldnya saya panggil semua biar cepat. Nah, biar cepat saya ngetiknya ya. Nah, tapi kalau lebih baik ya Anda sebaiknya Anda pilih langsung. Nah, gitu ya. Nah, nanti habis itu di preview hasilnya seperti ini. Nah, perhatikan di sini karena ini tadi prodi titik bintang itu saya tampilkan ya semua dan fakultas titik bintang ini saya tampilkan semua. Jadi nah ini yang ini miliknya prodi, yang ini miliknya fakultas. Nah, gitu. Jadi tampil semua kan tadi. Nah, makanya ini kan ada berapa ini? 1 2 3 4 5 field. Nah, yang nggak butuh yang mana? Yang nggak butuh yang ini. Nah, ini kan double ini ya, kode F sama kode F _1. Tapi nanti bisa di filter lagi, di select sesuai dengan tabel dimensi. Tabel dimensi kan hanya tadi 1 2 3 plus SK. Nah, berarti ini nggak perlu ini. Nanti ini tidak perlu diikutkan di proses berikutnya. Di insert ya. Nah, setelah di preview berarti kan sudah benar ya hasilnya. Baru kemudian kita select values. Nah, tadi yang saya pilih yang apa ya kan, select ya. Yang dipilih yang apa? Nah, ini kan yang tadi yang mau saya pilih 1 2 3. Makanya di sini cuma ada 3. Ya ini kalau diklik get field to select nanti ini semua tampil yang ada di sini. 1 2 3 4 5 ini tampil. Nah, tapi yang saya hapus ada yang saya hapus ya atau tidak saya ikutkan ya. Itu adalah kode F dan kode F _1. Makanya yang tampil hanya kode P, nama P dan nama F. Ya, nah gitu. Kalau tidak ada rename tidak usah diisi. Kalau mau Anda rename ya Anda sesuaikan dengan field di sini. Nah ini tujuannya, ini apa tujuannya? Ini kan saya buat sama ini. Ya, nah, kan saya buat sama dengan yang di select values tadi. Ya, speknya dibuat sama ya biar nanti menghindari atau mengurangi resiko error. Ya, gitu ya. Nah, ini saya select, kemudian kalau saya preview seperti ini. Jadi ini nanti yang akan di-insert
ke dalam tabel dimensi plus ada SK-nya. Kalau SK-nya tadi sudah saya set auto increment di OL di database warehouse-nya ya, sehingga tidak perlu di insert lagi. Nah, gitu ya. Jadi nanti yang akan di insert ya, selain SK-nya. Nah, gini untuk step yang insert update seperti ini. Ini saya kasih nama dimprodi, kemudian ingat koneksinya ini bukan koneksi yang sama seperti yang di sini ya. Beda. Kalau ini kan asal data. Kalau ini koneksi untuk tujuan mau disimpan kemana. Ya. Pertama adalah ubah step name-nya. Ini ubah step name, kemudian pilih koneksi ke database data warehouse yang ini. Jadi Anda buat koneksi lagi nanti, bukan koneksi yang sama dengan atasnya. Kemudian tentukan target tabel. Anda mau kirim data yang tadi yang di sini itu mau dikirim atau di insert ke tabel apa. Nah, punya saya ke dimprodi. Ya, dimprodi. Nanti di browse, dipilih ke dimprodi. Kalau ini nanti benar, nah nanti ininya juga benar sesuai. Ya. Nah, berikutnya yang keempat, pilih case to look up the value. Jadi ini untuk apa ya? Untuk ngecek mana yang sudah ada. Fit ini digunakan untuk cek data, apakah datanya sudah ada. Jika belum akan di-insert, jika sudah ada akan di-update. Nah, itu ya. Pakai ini sama seperti apa ya? Filter atau where. Ya. Nah, ini. Kode P ini tabel fit yang dari dimprodi. Ya, nah yang stream fit itu yang dikirim lewat select values. Nah, ini. Itu stream. Nah, jadi di sini dari select values, di sini itu dari dimensi prodi. Jadi dicek. Tadi kan nanti akan lebih jelas kalau pas update ya. Nanti akan saya jelaskan waktu update. Ini masih insert ya. Dianggapkan datanya masih kosong ya di tabel dimprodi. Nah, ini yang mau diupdate apa nanti ya gitu. Nah, ini saya pakai semua ya. Harusnya cuma nama P atau nama F-nya. Ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Jadi untuk awalnya nanti bisa Anda coba-coba gimana kalau yang kode B ini tidak saya ikutkan. Nah, jadi ini saya defaultnya saya pakai semua aja dulu. Update-nya di YY semua ya. Update-nya masuk Y itu ya yes ya, yes gitu ya. Nah, stream feed itu yang dari ini, yang dari select values. Nah, yang tabel feed ini tujuan dari dimensi prodi. Jadi ini asal mau disimpan update-nya, ini yang mau diupdate tujuan. Nah, di OK ya. Nanti kalau sudah di OK, nanti silakan ini diklik kanan. Nah, klik kanan, nanti jika sukses nanti ada pesannya. Nah, sekarang saya masuk ke saya jelaskan dulu database yang saya pakai. Ini saya buat akademik. Ini saya buat sebagai OLTP-nya asal. Nah, kemudian ada academic_dw ini sebagai database data warehouse tujuan. Nah, tadi saya load dari tabel prodi, saya joinkan dengan fakultas. Pakai query yang tadi. Nah, ini saya tadi pakai load atau tabel input ya. Nah, saya kasih nama load prodi fakultas. Nah, gitu ya. Nanti saya masukkan ke sini dimprodi ya, gitu ya. Nah, ini saya tunjukkan dulu isinya, retrieve ya. Nah, ini ya isinya, ini sudah saya update ya. Jadi ini bukan informatika tapi teknik informatika. Nanti akan saya update lagi ya. Coba saya nanti akan saya buktikan update-nya ya. Nah, ini tabel asalnya itu ini asalnya. Ini dari koneksi DB ya, koneksi DB. Kalau ini nanti koneksi DW, jadi ada dua koneksi nanti. Jadi di pentahun ya, ini ya pentahunnya. Nanti di sini kalau Anda perhatikan, nah ini connection, ini ada dua ini. Koneksi DB itu untuk ke database saya yang ini akademik. Kemudian kalau koneksi DW
itu saya hubungkan ke akademik DW ya, jadi beda ya, jangan dijadikan satu atau sama ya. Nah gini, ada 2 koneksi ya, saya coba tampilkan. Nah ini source-nya ke akademik ya, di koneksi DB itu ke akademik ya. Kalau di koneksi DW akademik DW, nah, beda kan ya. Nah, jadi Anda buat 2 koneksi nanti, 2 koneksi kemudian di share. Jangan lupa kalau DPN tahu Anda berurusan dengan database, jangan lupakan ini. Nah ini yang sering lupa nih, kalau nanti ada error ini dicek ini sudah aktif atau belum database-nya. Nah gitu ya. Nah kemudian tadi ini saya klik 2 kali. Nah ini tadi step yang sudah saya crop di materi. Ini kalau saya preview, nah ya seperti ini kan hasilnya. Ini kan yang double tadi kode F-nya 2, karena saya tampilkan semua. Nah gitu ya. Nah kemudian saya select values, saya pilih field-nya yang saya butuhkan. Ini yang saya butuhkan hanya 3, kode P, nama P, sama nama F. Nah berikutnya ini kalau saya preview, nah ini ya, kalau di preview ini tadinya kan 5 ya, ada 2 kode F ya, sekarang kode F nya nggak saya pakai semua, saya langsung kode P, nama P, dan nama F. Nah gitu ya. Nah kemudian di insert update, nah petikannya di update. Nah ini ya, ini saya ubah dulu step name-nya, kemudian saya arahkan. Ini kan kalau Anda cek di sini akan ada harusnya lebih dari 1 koneksi ya. DB itu untuk apa tadi, load. Nah yang ini kan step insert update berarti untuk ketujuan, jadi DW underscore DW. Nah kemudian ini targetnya, nah ini kalau ini koneksi DW kayaknya bukan koneksi DB ya. Nah ini tabelnya yang dimensi prodi punya saya, tujuannya mau kemana, diklik nanti di OK. Nah, OK ya, kemudian nanti yang lain nggak usah diubah, langsung ke sini ya. Nah ini membandingkan ya, stream field itu yang dari select values ya. Nah yang kode P ini tabel field itu nanti tujuannya dari dimensi prodi, tujuannya. Jadi ini asalnya, ini mau diarahkan kemana gitu. Tapi ini kalau yang atas ini, kotak yang atas ini adalah sebagai ngecek tadi ya, untuk filter where, untuk ngecek apakah data itu sudah ada atau belum, lookup sudah ada atau belum. Kalau belum ada berarti nanti langsung insert prosesnya. Jadi ini otomatis nanti didetek sendiri oleh step ini. Kalau belum ada, kalau sudah ada ya, data sudah ada kayak tadi informatika jadi integrated informatika, jadi nanti langsung ke sini nanti fokusnya stepnya ini ya. Yang mau diupdate itu apa, ini saya pakai semua nah, gitu ya. Nah, nanti langsung di OK. Nah kalau sudah di OK nanti silahkan diklik kanan di preview, di preview. Nah sekarang untuk mencoba ya, nah di sini ya saya tampilkan dulu asal sama tujuan ya. Saya retrieve. Nah perhatikan ini asalnya ya, ini tujuannya. Perhatikan bedanya, di sini ada SK. SK itu kalau tadi saya set auto increment, jadi otomatis dimulai dari 1 kalau data itu belum pernah diisi sebelumnya. Nah ini kalau nanti saya hapus ya, untuk membuktikan apakah data yang masuk atau tidak, kalau nanti ini saya hapus ya, saya delete, nanti kalau di insert lagi nggak mulai dari 1 lagi tapi 4, 5, 6, karena 1, 2, 3 itu sebelumnya sudah dipakai meskipun sudah dihapus ya. Nah sekarang saya buktikan ya, ini saya hapus ya, ini yang saya hapus bukan di asal tapi di tujuan. Kalau tujuan dihapus berkali-kali nggak masalah, karena nanti bisa di-insert lagi dari data aslinya. Tapi kalau data aslinya Anda hapus, nanti berarti Anda harus buat lagi data asli, data asal ya maksud saya. Nah yang ini data prodi ini.
Ya, jadi yang dihapus jangan data yang asal tapi data yang tujuan. Nah, nanti bisa di-insert lagi ya. Ini saya hapus ya, saya hapus. Ingat ya, ini 1 2 3 surrogate key-nya. Nanti kalau saya insert lagi bukan 1 2 3 1 2 3 tapi 4 5 6. Nah, yang kode P yang di sini itu ngikut instan dari sini. Nah, ini. Ngikut. Nah, gitu ya. Perhatikan ini saya hapus. Saya hapus semua. Nah, ya. Ya, refresh nggak ada datanya. Sekarang saya jalankan ini. Perhatikan saya klik kanan. Nah, gini ya. Ini masuk data yang tadi saya proses di select values. Sekarang saya close. Kita cek sekarang, tadi kan belum ada ya. Nah, ini di sini kan belum, sekarang saya refresh. Nah, ini ya masuk ya. Nah, ini tapi bukan mulai dari 1 di sini, 4 5 6. Ya, tadi karena 1 2 3 sudah ada history ya. Jadi di MySQL itu nyimpen historinya auto increment. Pak, nanti bagaimana kalau ingin jadi 1 balik ke 1? Lah ini nanti bisa kita akali dengan seperti ini. Ya, jadi di reset ya gampangnya. Nah, caranya reset seperti ini. Ini saya hapus dulu ya. Ini saya hapus dulu. Biar mulai dari 1. Saya hapus dulu. Nah, ya, saya refresh. Nah, ini saya jalankan ini. Alter tabel dim prodi ini saya hapus. SK-nya saya hapus. Ya, saya hapus. Jadi memang gitu ya. Kemudian saya buat lagi SK-nya. Nah, ini. Jadi kayak di cara yang saya pakai ini dihapus kemudian dibuat lagi, kemudian di set kalau itu auto increment sebagai primary key first ya dari awal. Nah, gini. Sekarang kalau dicek di sini seperti ini ya. Sekarang saya cek lagi di sini. Bentar, saya simpan dulu. Saya preview lagi. Nah, ini ya. Saya insert lagi sekarang. Ketikan ya, insertnya 3 row. Nah, ini Anda bisa cek juga di sini. Nah, cek di sini. Jadi loadnya itu read 3 tanpa output karena hanya ngambil ya. Kemudian select values itu dia dibaca 3, ditampilkan 3, hasilnya di sini itu 3. Kemudian di insert update-nya dibaca 3 itu dibaca itu dari asalnya ya. Jadi dari sini. Nah, nih. Jadi dari sini. Nah, ini juga dari sini. Ya. Ditulisnya 3. Ya, tadi dia dapat input 3, outputnya 3. Lah ini output itu. Nah, di sini nanti outputnya 3. Ini nanti juga ada updated. Nah, nanti kalau ada yang diubah. Berarti kan ya karena tadi belum ada data sama sekali, inputnya 3, outputnya 3. Ya, sekarang kita cek di sini. Nah, ini mulai dari 1 kan? Nah, gini. Nah, gini ya. Sekarang saya mau update. Nah, ini saya ubah dulu ini. Ini kan tadi kan teknik informatika kan? Saya ubah jadi informatika saja. Ini saya ubah ya. Nah, gini ya. Saya simpan. Nah, kan? Nah, ini kalau nggak Anda update, ini kan jadinya kan nggak sesuai, nama prodinya beda. Ya, meskipun kodenya sama, tapi nanti membingungkan yang baca informasi. Ini harus diupdate. Update-nya gimana ya? Tinggal aja masuk ke sini. Ini saya jalankan lagi. Berarti kan ya, ini tadi update-nya 0. Ya, karena datanya belum ada di tabel dim prodi itu belum ada data sama sekali tadinya. Nah, sekarang tadi ini saya eksekusi ulang karena ada data yang berubah. Ya. Nah, gini, berarti kan ini informatika. Bacanya informatika, kemudian di insert informatika. Nah, sekarang ya saya close. Tekan di sini updated-nya 1. Nah, gini. Itu bedanya ya. Update-nya 1. Jadi yang dieksekusi itu hanya 1 baris. Yang berubah saja karena yang baris 1 dan 3 itu sudah ada. Beda lagi kalau ini tadi. Mana tadi? Nah, ini yang saya ubah 2.
Ya, yang saya ubah itu misalkan di sini informatika deadline ini juga saya ubah. Nah, itu berarti nanti 2 yang di update. Nah, tapi kan saya hanya 1 yang saya update. Nah, berarti kan di sini. Nah, ini kalau saya refresh, ini nanti jadi informatika. Nah, gini. Ini sudah berubah sekarang. Ngikuti dari tabel asalnya, dari sumbernya. Nah, gitu ya. Itu praktikum hari ini. Silahkan nanti dicoba, ya, diikuti diskusinya, diceritakan pengalaman waktu praktek ini, ya, kemudian diikuti proses atau tugasnya, praktekan. Anda boleh sama dengan yang saya praktekkan ini atau atau menggunakan punya Anda sendiri, kasusnya sendiri untuk belajar insert update. Stepnya nanti insert update di tab output, ya. Ya, gitu ya. Jadi silahkan dicoba. Semoga bisa dipahami. Saya Kriskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.